Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim wa la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Ibu. Alhamdulillah hari ini tanggal 9 Februari 2023 pada hari Kamis ya, pada hari Kamis. Hari keempat kita trading ya. Jadi besok insya Allah hari terakhir dalam pekan kedua bulan Februari. Oke Bapak Ibu, sentimen apa hari ini yang bisa kita lihat atau rekomendasi apa yang bisa kita tradingkan hari ini, yaitu yang seperti yang Bapak Ibu lihat, ada INDF, kemudian ada Mayora, ada AALI, ada GAGA, GGRM ya, ini karena non syariah jadi tidak terlalu familiar ya, gudang garam kali ya, DSNG, LSIP, kemudian ada BRIS, ada SIDO, dan ada BBTN ya. Jadi ada beberapa yang bisa kita lihat untuk Syariah, ada INDF, ada Mayora, ada AALI, ada LSIP, ada BRIS, ada SIDO, dan ada BBTN Bapak Ibu. Ya, jadi banyak juga syariah yang bisa kita lihat. Ada 400 lebih ya dulu, nggak tahu sekarang ya, mungkin 500-an. Kemudian kalau untuk melihat saham syariah yang liquid bisa dilihat di Jakarta Islamic Index 70 Bapak Ibu. Oke, karena kita umum, kita bisa melihat semuanya ya. Hari ini kita akan melihat INDF dulu, seperti tampilan Bapak Ibu. Nah, INDF kemarin dibuka di sini ya, kemarin dibuka, oh no, ini ditutup ya. Kemarin dibuka di harga 6.700, open di 6.700. Kemudian 6.700 ya, 6.700, kemudian sempat turun satu fraksi ya, sesuai dengan plan kita kemarin 6675. 6675, kemudian dia sudah mengarah ke Bollinger Band tengah Bapak Ibu. Ini trennya bagus ya untuk entry, dan sebelumnya kemarin sebenarnya juga bagus. Kita bisa swing di INDF, targetnya bisa sampai di 2%, sampai berapa persen ini ya, kita lihat sampai di sini. Ya, sampai di sini harus bisa 3% ya. Mungkin bisa malah bisa sampai sini Bapak Ibu kalau tembus ya, sampai Bollinger Band atas di 4,8%. Oke, kita akan hapus dulu. Oke, untuk INDF kita bisa entry kembali seperti histori sebelumnya, bisa 1 sampai 3 fraksi Bapak Ibu ya. Untuk kita entry kemarin di 6.800, kita bisa antri lagi di 6.750. Ini pas supportnya ya, pas support di garis tengah Bollinger Band. Kita bisa entry di situ di 6.750. Kemudian targetnya tidak berubah, yang terdekat di 6.875. Kemudian yang agak jauh sedikit di 6.000. Ini ya, kita lihat di break ini. Di 6.950 untuk NDF. Oke, lanjut kita ke Mayora. Mayora adakah? Tunggu, kita lihat dulu ya Mayora pada, oh ya ada ya. Kemudian ada AALI. Nah, AALI ini kelapa sawit Bapak Ibu. AALI kelapa sawit. Ya. Wah, ini Mayora sudah, ini Bapak Ibu ya, sudah ada candle ini, sudah ada zigzag warna merah, sudah walaupun lower high. Nah, ini dia akan mengarah ke tengah lagi ya. Jadi untuk Bollinger Band sendiri kalau ingin entry sebenarnya di area seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah penanda bahwa dia akan trennya turun atau trennya naik. Jadi dalam bentuk datar dulu ya, datar. Kita mulai melihat apabila garis tengah ini dilewati candle apalagi candle hijau, ya kemungkinan trennya naik ya, seperti ini candle hijau ya, naik ya berapa persen. Kemudian ditanda lagi dengan candle merah dan turun ya. Nah, ini turun. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita bagus, ini kayaknya mau mendatar lagi, mau bentuk seperti ini lagi. Nah, nanti dilihat trennya seperti apa ya, apakah turun atau naik setelah kita melihat indikator melewati ini. Nah, ini kemarin sempat masih melewati yang tengah ya, masih melewati tengah, walaupun volumenya agak meningkat, jadi masih bisa melihat Mayora Bapak Ibu. Namun kita lihat historis Mayora biasa 2 candle langsung merah ya. Nah, ini 2 candle merah. Ini ada 2 sampai 3 candle.
Nah, bisa dilihat di kalender juga, di kalender di RTI Bisnis itu ada kalendernya tiap saham. Hari ini apakah banyak merahnya atau banyak hijaunya ya, supaya kita bisa bersiap. Oke, untuk Mayora sendiri karena dia tutup di 2440, kita bisa entry kembali, tapi mungkin tidak lama Bapak Ibu ya, tradingnya trading cepat. Ini di sini ya berhentinya ya, ini tetap di sini, di titik-titik ini, titik-titik berhenti ya. Kita akan coba. Ini sudah jadi titik support kembali di 2440. Nah, kita akan coba tarik lagi ke bawah untuk nih. Kita akan coba ini Bapak Ibu ya. Kita akan ini ambil di sini dulu karena dia sudah mengarah ke Bollinger Band tengah ya. Dan di sini kalau dia tembus, dia akan ke bawah dulu Bapak Ibu. Apalagi ini mendukung stokastik RSI. Kita lihat dulu sebentar apakah dia sampai di 2390 ya. Apakah dia sampai di 2390? Kalau sampai sebaiknya jangan dulu entry, nanti kita lihat dulu peluangnya kemudian ya. Tapi ini candlenya lumayan bagus karena dia tidak punya ekor, tidak punya kepala. Kita akan melihat yang historis yang sama, bagaimana arahnya ya. Ini sedikit, nah ini agak sedikit naik ya. Agak sedikit naik, kemudian pelan-pelan naik. Nah, ini naik lagi ke sini. Oke, ini kalau kita lihat dia pembukanya agak naik satu fraksi, tapi turun dulu lagi ya 2500. Dari 2490 naik 10 ya, naik satu fraksi. Kemudian setelah itu naik turun di 2430, 2430. Jadi naik turunnya 7 fraksi. Nah, untuk itu kita coba melihat dulu di ini di tengah, boleh ngeband tengah di harga 2390. Apabila dia tembus atau hanya mantul, kemungkinan bisa kemari lagi Bapak Ibu ya. Kalau dia mantul, dia akan kemari lagi. Nah, tapi kalau dia ke bawah, jangan dulu entry ya, berarti dia akan turun dulu. Nah, ini titik anunya, titik pengamatannya kita, titik wait and see-nya kita. Apabila dia tembus, dia akan turun, tapi apabila mantul, dia akan kembali ke sini 2500 ya. Oke, dia akan menuju ke 2500. Atau paling dekatnya di sini, paling ininya di 2000 sini ya. Di 2490 sampai di 2500. Oke, untuk Mayora kita lihat dulu Bapak Ibu 30 menit ke depan. Kalau dia naik dulu satu fraksi dan turun kemudian, jangan dulu ya, kita batasannya lihat di Bollinger Band tengah. Oke, Mayora clear, kita ke AALI. Kita ke AALI. Astra Agrolestari ya, Astra. Oh, Astra, AALI ini Astra Agrolestari. Oke, Bapak Ibu lihat ya, kan saya tidak hapus semua. Oke, AALI ini bagus untuk entry Bapak Ibu, sudah ada alarm. Dan pas berada di tengah ya, di tengahnya Bollinger Band. Nah, kita akan coba kemarin tidak sempat disupport ya, tidak sempat disupport. Dia langsung di sini di harga pembuka yang jadi harga penutup, kemudian naik di 8.200 ya, sesuai dengan plan kita kemarin. Naik 8.200. Kalau kita mau entry lagi, bisa entry di sini saja Bapak Ibu. Di harga open juga bisa, di bawahnya open juga di harga 8175 juga bagus ya, 8175 satu fraksi, atau ya satu fraksi di bawah. Itu agak banyak yang di sini ya, banyak yang ketemu di situ di tempat support lagi. Kemudian kita akan bergeser lagi ke atas untuk di sini yang agak banyak ini ya, agak banyak yang dapat ini pas di garis resisten. Nah, kita bisa target di 8350 untuk AALI. 8350. Oke, AALI clear, kita ke BBTN ya. Yang saya ingat dulu Bapak Ibu. BBTN, kemudian ada SIDO, ada BRIS ya. BRIS. BRIS. Oke, nah ini sudah melewati. Sudah ada penanda ini, seperti biasa kita mesti melihat lagi apakah dia akan uji resisten kembali atau turun dulu ya. Oke, untuk Bank Tabungan Negara
Persir. Oh, ini bukan syariah Bapak Ibu. Saya kira yang syariah punya ya, BBTN. Ini 1385 hampir mendekati titik resistance yang kemarin kita plankan. Ternyata dia tidak sampai ya. Cuma sampai di ini 1405. Kemungkinan dia mau coba lagi sampai ke situ. Oke, ini kita tidak berubah target sell-nya. Kalau Bapak Ibu yang coba entry, tapi ini kayaknya roman-romannya mau ke bawah Bapak Ibu ya. Hati-hati, ini volume menurun. Kita akan lihat sebentar apakah dia akan trennya naik ya. Namun candle ini naik. Candlenya naik. Nah, kita akan coba entry dulu. Kita akan coba lihat entry di 1375. Satu fraksi di bawah berarti ya, satu fraksi di bawah. Satu fraksi di bawah, 3 fraksi ya, 5 fraksi. Nah, kita coba sorong sedikit di sini di 1380. Kemudian targetnya mengarah ke sini saja, ke area ini ya, ke 1415. Kalau bisa sampai sini juga Bapak Ibu. Di 1440 apabila tembus ya, karena ini masih khawatir karena dia akan ke atas. Sekali lagi, ini hanya bantuan kita untuk lebih yakin dengan plan, namun semuanya Bapak Ibu, semuanya berpengaruh di pasar itu sendiri ya. Jadi kita hanya bisa untuk ikhtiar, tidak asal merta masuk, kita bisa planningkan melalui technical analysis. Untuk selanjutnya yang berpengaruh ada psikologi kita dan pasar yang ada ya, antara pembeli dan penjual. Oke, kita akan melihat dulu untuk sebentar, kita target entry-nya di 1380 ya. 1385. Oke, 1380 kayaknya terlalu jauh dekat ya. Ini saja kita lihat di harga sini 1375, kemudian nanti targetnya di 1410 ya Bapak Ibu. Karena ini dia akan mengarah ke atas dulu sebenarnya, mengarah ke bawah dulu bukan ke atas ya. Lihat posisinya di stokastik RSI. Oke, BBTN kita sudahi, kita ke BRIS. Jadi mau lihat untuk trennya turun atau naik Bapak Ibu, bisa dilihat pertama apabila open sama dengan low, kita bisa ngambil 1-2%. Namun kalau open sama dengan high, tinggalkan saja Bapak Ibu ya, trennya akan turun. Jadi begitu open sama dengan nilai high, harga open sama dengan nilai harga high, dia trennya turun. Jadi tidak usah kita beli, tidak usah kita lirik, kita langsung melihat emiten yang lain ya. Itu yang penanda sederhana apabila emiten itu akan naik atau turun. Oke, BRIS kita akan lihat BRIS kemarin di harga 1335. Kita bisa entry kembali di harga ini. Kalau seperti ini ya, ini masih mengarah ke bawah Bapak Ibu. Kita coba tunggu saja dulu di harga ini lagi, di harga 1330 atau di harga sini ya, 1320. 1320. Kemudian untuk target dekatnya di harga 1375 yang dekat. Kalau tembus bisa di sini ya, di 1415. 1375 yang terdekat, kalau tembus di 1415. Nah, kalau tembus lagi bisa ke di atas lagi Bapak Ibu ya, semakin ke atas lagi kalau tembus. Bisa ambil di titik break sini di 1455 ya. Oke, brace kita clear, kita ke Sido. Jadi Sido ini banyak yang nampung di Sido. Banyak yang akumulasi di Sido, banyak yang swing di Sido. Nah, ini ternyata trennya naik terus Bapak Ibu ya. Kita akan coba tren lain. Nah, ini kalau tren lainnya mengarah ke atas, itu antara candle hijau ke candle hijau yang kita hubungkan. Nah, ini kita akan lihat apakah trennya akan masih naik atau seperti apa itu. Kita menandanya seperti ini Bapak Ibu. Kalau tren saham itu masih bisa naik, kita akan tanda begini. Kemudian kalau trennya misalnya saham itu turun terus, kita bisa menggunakan candle merah sebagai
Ya salah saya sebagai bantuan kita juga Bapak Ibu ya. Nah, kita akan coba ya, ini misalnya seperti ini kita akan hubungkan. Jadi kalau candle hijau ke hijau dia ke atas, dari bawah ke atas. Kalau candle merah ke merah dia dari atas ke bawah ya. Jadi dari candle ke candle. Nah ini adalah tanda bahwa emiten ini sudah melewati masa turun ya, tren turun. Jadi sudah break di tren turunnya di harga ini. Jadi begitu dia melewati garis trendline, dia secara otomatis dia akan trennya naik ya. Nah itu sederhananya seperti itu Bapak Ibu yang saya pahami ya. Jadi sekali lagi guru terbaik adalah kita sendiri. Untuk itu membeli emiten itu jangan terlalu banyak, sebenarnya cukup 1-3 saja. Dengan begitu kita akan melihat secara historis akan terekam bahwa gerakan emiten ini seperti ini ya. Jadi mulai ada feel-nya. Begitu kita menemukan feel-nya, nah kita sudah menemukan kita taktik kita sendiri ya. Untuk itu kenapa mentor saya dan mentor saat ini yang saya sering lihat selalu menyarankan untuk psikologi yang lebih penting. Kita coba berlatih psikologi dengan per hari 1%. Ya, 1 hari 1%. Jangan melihat dari kecilnya berapa yang kita dapat, namun secara terus-menerusnya atau kontinunya. Oke, Bapak Ibu, untuk Sido, ini trennya sudah di candle merah, Bapak Ibu ya. Kita akan menunggu di sini, apakah dia akan turun lagi. Kita akan menunggu di 785. Apabila dia turun ke sini dan mantul, kemungkinan dia akan terus naik ya. Namun apabila dia naik terus, nah berarti dia akan uji resisten kembali. Nah, jadi kita bisa entry di harga ini 785, kemudian targetnya nanti di sini. Yang paling di sini ya, di harga 820. 820. Nah, untuk entry buy-nya kita akan tunggu di 785, kemudian kalau dia tembus atau tembus di 785 dia akan ke bawah dulu ya. Kita mati dulu kalau dia tembus, tapi kalau dia mantul lah kita bisa entry di 785. Oke. Sido kita clear, kita ke tempat lain lagi yaitu LSIP ya. Oh, ternyata masih banyak. LSIP ini LSIP yang kayaknya yang sawit ya. Nah, ini yang sawit ya. Bukan AALI, saya salah. AALI bergerak di bidang apa? Saya coba. Nah, ini saya tidak pernah entry di AALI, makanya saya tidak pernah ingat ya, karena memang ada saham-saham yang merupakan watchlist. Setiap orang memiliki saham-saham sendiri, Bapak Ibu. Saya merekomendasikan dari Pintraco Sekuritas, ya, karena saya nasabah mereka dan kebetulan saya juga mitra punya kontrak dengan mereka. Jadi saya berkewajiban memberikan pemahaman ke Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu yang berminat untuk membuka akun LDN di kami ya. Dengan senang hati kami bisa mendukung Bapak Ibu. Oke. LSIP ini penutupnya di 1060. Kemarin kita akan lihat di sini pemahaman candle lagi Bapak Ibu. Nah, ini dia penutup di sini ya. Kemudian dia pembuka kemarin sesuai dengan sebelumnya ya di harga 1050. Nah, dia sempat turun di harga ini 1045, 3 fraksi di bawah. Kita bisa jadikan panduan kita. Kita bisa ngambil 2-3 fraksi lagi di bawah di 1000. Nah, kita akan menemukan dulu di ini ya. Kita akan menunggu saja dulu di sini lagi di 1050 LSIP. Coba saya tarik dulu Bapak Ibu ya. Tarik dulu ke atas untuk menemukan stokastik RSI. Ini kegerangan stokastik RSI-nya. Kita cari di sini dulu ya. Hilang stokastik RSI-nya. Stokastik RSI.
Ini banyak sekali indikator Bapak Ibu. Jadi tinggal kita sendiri yang mencari. Wah, udah muncul ternyata, tapi di manakah gerangan dia? Oke, kita tidak pakai dulu stokastik RSI. Nah, ini kita sudah di zigzag ya Bapak Ibu, sudah di zigzag. Nah, ini karena kita masih gratis, makanya dia minimal 3 saja sebenarnya. Ini dia tertimpa stokastik RSI. Oke, siap. Oke, siap. Nah, ini boleh band zigzag. Nanti muncul lagi Bapak Ibu ya, sabar. Kita yang ada saja dulu 1060, kita entry. Kita akan coba entry di sini di 1055, satu fraksi di bawah. Kemudian kita akan ini dihilangkan saja dulu, bikin bingung nanti. Kita akan entry di harga 1055, kemudian targetnya paling dekat di sini ya, kita ikuti Bollinger Band saja. Ini ya Bapak Ibu, di harga 1075, berarti 3 fraksi saja ya. Agak minimal, agak minimal dia. Karena masih dalam bentuk lurus ini Bapak Ibu, masih garis lurus. Oke, ke 1075 berarti 3 fraksi di atasnya untuk LSIP. Ini lumayan, sudah 1% lebih ya. Dan ini yang kita butuhkan kalau ingin belajar psikologi. Oke, LSIP kita clear, kita ke apalagi kita ke GGRM ya. GGRM. Kemudian ke DSNG. GGRM gudang garam kali ya. GGRM ya gudang garam ya. Ya, bukan syariah. Dia termasuk lekura. Waduh, ini tingginya ya. Lumayan ini, wow. Belum pernah kita lihat ini gudang garam 25.250. Jadi ini gudang garam pembuka di sini ya, ini ya Bapak Ibu ya, kalau liquid itu seperti biasanya terulang. Ini liquid pembuka di 24.800, kemudian sempat turun di harga 24.800 tadi ya, di 24.350, 24.400. Ini di mana 24.775, sempat turun di 24.425. 247, 700-an ya, 775, kemudian 425. Turun berapa ya itu? Silakan di Bapak Ibu ya, berapa fraksi turunnya? Ini adalah fraksi 25, 24.800. Kita akan sini dulu. Berapa persen turunnya ini? Dia di -1, sekitar 5 fraksi. Nanti dicatat dikurang-kurang deh Bapak Ibu. Saya 24.775 dikurang 24.375. 24 ya, berarti 775 dikurang 375 ya, itu berapa fraksi? Ya, 800 dikurang 375, lumayan ya. Saya coba ini. Soalnya kepala sudah banyak yang dipikir. Saya akan coba lihat ini harganya di 24825. Kita coba menemukan historis dulu ya. 775 dikurang 800 deh. 800 dikurang ini 425. Ya, salah. 800 dikurang 44 dikurang 425. 800 dikurang 425. 375. Berarti ada berapa fraksi nih? 300 itu kan 4. Oh, lumayan ya. 800 kurang 425 itu 375. 375 dibagi 25. Nah, 15 fraksi Bapak Ibu. Lumayan naiknya 15 fraksi. Naiknya turunnya 15 fraksi. Jadi kalau kita coba entry lagi ya, tapi sudah mulai di atas ya, kemungkinan akan turun ini Bapak Ibu ya.
Yang sudah naik di sini, kemungkinan dia koreksi dulu. Kita lihat volumenya. Ini volume menurun. Nah, kita akan lihat dulu untuk sebentar untuk karena sudah masuk di sini resisten dan sudah ada zigzag warna merah ya. Kalau ingin entry kayaknya lihat dulu situasi sebentar apakah average-nya sama dengan average-nya bisa di atas open Bapak Ibu ya. Kalau di atas open kemungkinan naik ya, kemungkinan naik. Kemudian kalau open sama dengan low itu bisa naik, namun kalau open sama dengan high bisa turun ya, trennya turun. Jadi kalau ingin Bapak Ibu entry lagi bisa di harga ini. Kalau memang dia naik ya, bisa di harga 24950. 24950 kita lihat di sini historis sebelumnya atau 25.000. 25.000 ya, 25.000. Kemudian targetnya tidak jauh-jauh sekali ya karena sudah batas zigzagnya. Nah, ini bisa di 25450 untuk gudang garam. Oke, 25450. Kita akan terakhir ke DSNG. 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 Nah, ini tiap fraksi beda-beda anunya ya. Beda-beda tiap fraksi emiten beda-beda presentasinya. Ini tadi 15%, 15 fraksi ternyata dapatnya hanya 4% ya. 4% dari perhitungan. Oke, untuk DSNG ini bagus untuk entry karena berada di zigzagnya ini naik terus Bapak Ibu. Ini yang bagus anunya ya, bagus trennya. Enak dikasih garis trend line nih. Kita ke sini, nah ini ya, tepat di garis ini kita bikin anunya Bapak Ibu, garis supportnya. Kemudian kita mau entry di harga ini. Kemarin 675 kita bisa entry di harga. Kita lihat historis lagi ya. Kita bisa belajar historis lagi. Kemarin ini open di harga 670, kemudian sempat turun di harga ini 670. Kemudian ini 665. 5 fraksi saja ya, satu fraksi. Ini kemudian kita lihat ini 670, ini ke 665. Satu fraksi saja. Berarti kita akan entry buy di harga 670 ya. 670 kemudian 675 ya, 670 lagi. 670 kemudian kita akan entry sell di harga ini ya 680. Nah, ini di harga 690 juga bisa. Kalau tembus di 680 bisa naik lagi. 690 dan 680 ini. 685 juga bisa. Nah, ini bisa di sini kalau tembus lagi bisa turun naik lagi ya. Di 680 juga bisa, ini pas di sini. 680, 690. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf, terima kasih atas dukungannya yang sudah like dan subscribe. Kemudian tolong dukungannya buat yang lain. Kalau bermanfaat, silakan bisa dikomentari Bapak Ibu ya, supaya kita bisa saling memberi masukan, saling diskusi supaya lebih bagus lagi ke depannya. Mohon maaf, mungkin sangat sederhana. Selamat hari Kamis ya. Salam cuan, semoga sehat selalu. Salam hormat dari kami di Kota Palu, dari Bunda Sijul sekeluarga. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Ibu.